Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya mohon maaf karena agak suasananya nggak hening karena ini juga buatnya di luar dan mendadak. Ya, mungkin akan saya mulai ya. Untuk pembahasan yang pertama itu pengertian ijtihad. Secara bahasa banyak yang tokoh-tokoh yang membahasakan pengertian ijtihad ini dengan macam-macam bahasa. Seperti yang disebutkan oleh Iqbal, sebagai prinsip gerak dalam sudut Islam, berasal dari kata bahasa Arab jahada ya jahadu jahid, bukan juhud, yang berarti kemampuan, potensi, kapasitas. Nah, dan dalam contoh di Al-Qur'annya itu terdapat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an berikut ini, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 16, ayat 38, dan Quran surat An-Nur ayat 53, dan Quran surah Al-Fatir ayat 42, yang semua kata itu mempunyai arti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan atau berlebih-lebihan dalam sumpah. Ya, tetapi secara terminologi Abu Zahrah misalkan mendefinisikan ijtihad dengan upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil rinci. Sementara Lamidi sebagai Dendukil Az-Zuhaili mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk menentukan suatu yang menjalani dari hukum-hukum syarat. Nah, di sini ada beberapa macam ijtihad. Yang pertama yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan, artinya satu masalah baru dikaitkan dan disamakan dengan masalah lama yang memiliki kemirip sebab serta efeknya. Yang ketiga yaitu ihtisan. Ihtisan bisa juga disebut dengan mengambil yang baik. Artinya ihtisan ini semacam fatwa yang dilakukan oleh seorang ahli fikih yang cenderung menganggap hukum tertentu lebih baik untuk masalah tertentu. Yang keempat adalah maslahah mursalah. Ijtihad ini adalah mengambil satu hukum dengan pertimbangan efek negatif positif suatu masalah. Yang kelima adalah sudut zariyah. Ini adalah jenis ijtihad yang mengambil hukum lebih keras untuk berhati-hati. Yang keenam adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah memutuskan satu hukum dengan menunggu ketetapan suatu perkara. Yang ketujuh adalah uruf. Uruf ini, ijtihad ini merupakan pengambilan hukum berdasar kebiasaan atau adat. Ya, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati di NIM 20410200215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf atau khilafiyah dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap. Khilafiyah atau ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam perkara apa saja, terutama konflik politik, merupakan hal sangat wajar. Sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang akan menjadi keajaiban apabila seluruh umat Islam di dunia ini dapat dipersatukan dalam satu pendapat, pandangan, mazhab, dan sikap dalam masalah usul furu' dan siyasah. Dapat dikatakan juga bahwa ikhtilaf tidak cenderung mengarah pada perpecahan. Konflik merupakan suatu persoalan yang selalu terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Konflik itu muncul dari interaksi antar individu maupun kelompok. Pada intinya, ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat dalam ulama membedakan mazhab-mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Yauda, NIM 2041020024. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu ikhtilaf bainal ulama. Di dalam dunia Islam,
Kebebasan manusia berpikir tidak lahir dari suatu proses sejarah tetapi berpangkal pada ajaran Islam itu sendiri yang mayoritas adalah Daniyah ad-Dilalah. Dengan adanya kebebasan manusia berpikir, merenung, dan kebebasan untuk berkarya dalam memahami suatu nas yang Daniyah ad-Dilalah di atas sejarah telah mencatat dengan tinta emas. Akhirnya, ulama besar bidang ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu kalam, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad. Realitasnya, di tengah masyarakat Muslim Indonesia berkembang sebagai macam aliran ilmu fikih, katipun mayoritas bermadhab Syafi'i. Bukan perbedaan pendapat berkenaan dengan masalah furu'iyah atau cabang, baik mengenai ibadah, muamalah, dan persoalan lainnya sering dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Perbedaan madhab dan khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Karenanya, perbedaan pendapat madhab dan ikhtilaf harus dijaga agar tetap berada pada jalurnya dan sesuai dengan etika yang luhur, sehingga perbedaan dan ikhtilaf itu tidak mendatangkan kemudaratan atau menimbulkan perpecahan, tetapi menjadi rahmat. Khilafiyah dalam lapangan hukum fikih Islam itu tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam. Jadi, hikmah adanya ikhtilaf bainal ulama yaitu yang pertama, niatnya jujur dan menyadari akan bertanggung jawab bersama. Yang kedua, ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir. Yang ketiga, memberikan kesempatan berbicara kepada lawan atau pihak yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di sekitar mereka. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.